Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sahabat cyber semua. Selamat datang di BCP On Cam, tren informatif dan inspiratif. Kita bakal ngebahas tentang tren masa kini, memberikan informasi dan inspirasi tentunya. Bersama gue Apulkan. Sekarang episode 7, spesial banget, yaitu Hari Kartini. Gue mengundang salah satu tamu spesial, yaitu Yolanda Roring dan juga Pak Andi dari Taiwan Excellent. Penasaran apa yang bakal kami bahas? Yuk kepoin videonya. Bekasi Cyber Park Lifestyle and Best IT Shopping Center. Ya, oke. Sabar-sabar semua, akhirnya gue mengundang salah satu Taiwan Excellent dan Mbak Yolanda Roring. Kita akan panggilkan langsung. Boleh? Halo, ya selamat sore, Mas. Baik. Mbak Yolanda, Pak Andi. Halo Pak Andi. Selamat sore. Boleh lambaikan tangan sabar-sabar nih di sini. Ya, silakan duduk Mbak Yolanda. Dan Pak Andi boleh. Ya, oke, sahabat cyber, akhirnya kita kedatangan yang ditunggu-tunggu, Mbak Yolanda Roring dan juga Pak Andi dari Taiwan Excellent. Boleh dong memperkenalkan diri dulu nih, boleh ke sahabat cyber semua dan teman-teman. Halo sahabat cyber semuanya, perkenalkan saya Yolanda Roring dari Aptiknas. Terima kasih loh Pak sudah diundang kami ke sini ya. Waduh, sama-sama Ibu. Aduh, aku manggilnya Ibu apa Mbak nih ya? Mbak boleh? Mbak boleh? Ibu boleh. Kalau Mbak, wah enak awet muda ya. Oke, dari Pak Andi. Yes ya, selamat sore. Saya perkenalkan, nama saya Andi dari Taiwan Excellent. Nah, nih kebetulan kedatangan dari Mbak Yolanda Roring nih dari Aptiknas dan juga Pak Andi dari Taiwan Excellent. Nih ya, oke nih guys, kita akan kupas tuntas nih tentang Hari Kartini. Kebetulan kemarin kita kedatangan Hari Kartini ya, tanggal 21 April. Nah, kebetulan Mbak Yolanda Roring ini kan salah satu wanita atau perempuan yang sudah di dunia digital sudah lama ya, sampai 15 tahun nih. Kurang lebih itu 15 tahun. Bisa lebih bisa kurang. Jadi pengalaman di bidang IT-nya udah sangat pengalaman banget di bidang gue, jauh banget gitu kan. Nah, buat Mbak Yolanda Roring sendiri, Hari Kartini itu gimana sih buat Mbak Yolanda? Buat saya sendiri ya, Hari Kartini itu adalah simbol perjuangan. Setiap perempuan Indonesia khususnya, kalau kita kembali ke masa Kartini, tentunya kita mengingat bahwa Kartini itu berjuang untuk kesetaraan perempuan di masa itu. Jadi saya juga berharap rekan-rekan perempuan yang lainnya bisa melihat ini menjadi semangat baru setiap kali kita merayakan Hari Kartini, bahwa dulu itu ada perempuan yang berjuang untuk kesetaraan. Jadi jangan disia-siakan buat kita berjuang kembali ya di era yang sekarang. Di era yang sekarang, betul. Apalagi era sekarang udah zamannya digital semua kan. Digital apa-apa ya kita harus tahu, jangan sampai ketinggalan informasi semuanya. Betul, jadi Hari Kartini itu kita rayakan tiap tahunnya menyesuaikan dengan era saat itu. Perjuangan apa sih yang bisa kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Kartini saat itu. Saat ini, benar. Kalau untuk perempuan sekarang nih, kalau untuk digital nih, gimana sih caranya untuk kita lebih buat cewek-cewek kan kadang tuh kurang pede itu Mbak ya, kurang pede atau mungkin gue bisa bersaing nggak sih sebenarnya sama laki-laki. Kebanyakan digital sekarang kan kebanyakan laki-laki. Misalkan contoh editor kebanyakan laki, desain grafis kebanyakan laki. Tapi seiringi zaman sekarang ya perempuan bisa kok bersaing untuk itu. Tentu. Betul. Nah, gimana tuh cara TikTok ngapain itu? aja dikuasai oleh perempuan. Nah, TikTok aja kuasai perempuan tuh. Gitu kan? Jangan salah. Itu sudah kemajuan ya, emansipasi yang sudah cukup maju. Rekan-rekan perempuan bisa melihat itu bahwa tidak hanya di zaman sekarang ini tidak hanya dikuasai oleh laki-laki, artinya perempuan memiliki atau mempunyai peluang yang sama dan akses yang sama. Akses internet hampir ke seluruh pelosok desa sudah sampai. Ya, artinya semua orang termasuk perempuan sampai ke desa pun punya peluang yang sama. Jadi kalau kita melihat lagi sebenarnya seberapa jauh sih perempuan-perempuan zaman sekarang itu bisa maju dan berkembang, kita bisa melihat beberapa contoh ya. Ada kurang lebih 7 startup baru ya Pak ya, yang dibangun oleh perempuan sebagai CEO-nya. Dan mungkin rekan-rekan gampang lagi googling untuk mencari inspirasi buat mereka. Siapa aja sih perempuan-perempuan muda ini yang bisa menjadikan mereka semangat. Untuk maju di era digital ini. Wow. Tuh, jadi buat perempuan semua, sahabat cyber, jangan merasa minder, jangan pernah merasa malu. Kalau kalian ada keinginan
ada pengen motivasi untuk pengen beralih ke dunia digital, langsung aja gitu, semangat motivasinya gitu kan, apalagi bisa jadi peluang buat bisnis, betul nggak sih? Sangat besar sekali peluang untuk bisnisnya. Nah, jadi kalau boleh tahu dong kalau misalkan dari sahabat cyber nih untuk perempuan nih, kalau misalkan informasi untuk Bayola kayak gimana nih Bayola? Berarti punya IG atau Facebook? Oh, IG kantor mungkin ya. Iya, IG kantor Yorindo boleh. Communication. Jadi kita di situ juga ada beberapa quotes buat perempuan muda yang khususnya yang ingin membangun bisnis atau usaha di era digital. Monggo silahkan mampir di Instagram kami. Di situ ada tips dan triks gimana sih cara menjadi desainer misalnya, cara melakukan live streaming, itu kan peluang-peluang baru ya yang bisa dikenal oleh rekan-rekan muda dan bisa menjadi inspirasi buat mereka. Oke, lanjut nih buat Pak Andi nih. Pak Andi nih sebenarnya Pak Andi dari official store Taiwan Excellent ya. Betul. Nah, betul Pak Andi. Pak Andi kalau boleh tahu nih Pak Andi, di Taiwan Excellent tuh ada produk apa aja tuh? Kita di Taiwan Excellent itu sebetulnya produk tuh banyak, mostly itu dari made in Taiwan. Iya, pasti. Itu kita bisa sebut mereknya seperti Asus, Acer, itu yang udah terkenal. Tapi Udah ada. tapi ada juga merek-merek yang belum mungkin di Indonesia belum terkenal. Iya. Baru ya, Pak? Baru gitu. Sebetulnya nggak baru, di Taiwannya sendiri itu udah lama gitu. Cuman baru masuk ke Indonesia, seperti Thermaltake, terus ada Betul, MSI, Thermaltake itu bagus banget tuh. MSI, seperti itu, Gigabyte, itu masuk merek-merek yang cukup ini di Taiwan. Tapi mungkin di Indonesia gaungnya mungkin belum. Nah, Taiwan Excellent fungsinya adalah memperkenalkan produk-produk tersebut kepada masyarakat Indonesia. Karena banyak kan orang produksi Taiwan itu rata-rata orang tahu MSI, Jawa, Acer, sama Asus ya. Iya, Padahal itu banyak banget ya. gitu. Bukan cuma produk IT, di luar non IT termasuk kesehatan, terus dan gitu. Ada. Itu ada juga. Malah kalau untuk Taiwan sendiri, kalau untuk kayak industri perkapalan, perkapalan gitu semua. kan, pertanian, perikanan itu mereka cukup maju dan mereka mau juga memperkenalkan semua teknologi tersebut ke Indonesia. Wah, berarti kalau misalkan di Taiwan Excellent nih selain ada laptop juga, ada produk juga, ada PC juga, ada dong. Aksesoris semuanya lengkap. Banyak sekali. Banyak banget. Wow, jadi kalau misalkan kalian beli laptop jangan nanggung, sekalian aksesorisnya lengkap semuanya ya, apalagi anak gamers jangan ketinggalan tuh. Kalau itu di Bekasi Cyberpark ada ya? Kita untuk official store Taiwan Excellent itu kita ada 3. Oh, ada 3. Sekarang ada 3 gitu. Di Bekasi Cyberpark ini yang paling baru. Oh, yang paling baru tuh. Baru diresmikan bulan Maret. Kemarin ya, betul. Maret kemarin tahun ini kita 2021. Tapi kita ada juga di Mall Ambassador dan ada di Jogja, di Jogjatronic. Di Jogja, dan untuk yang di Bekasi Cyberpark ini termasuk yang paling luas. Nah, untuk yang di Bekasi Cyberpark ini yang paling luas Taiwan Excellent. Hampir 100 meter persegi. Oh, jadi kalau kalian ke sana kayaknya capek nih. Muter itu, milih yang mana tuh dari mulai pusing, laptopnya, ya? iya. Banyak pilihan gitu. Ya, betul, ya. Di situ nanti ada display produknya, kita mungkin bisa dicoba dan dirasakan bagaimana sih produk dari Taiwan Excellent ini. Nah, betul. Nah, kebetulan dari Taiwan Excellent sendiri nih sudah berapa lama tuh, Pak, kalau boleh tahu? Taiwan Excellent itu kita mulai masuk ke Indonesia, diperkenalkan ke Indonesia itu tahun 2010. 2010, berarti sekarang udah 11 tahun. 11 tahun. Teenage. Oh. betul. 11 tahun itu liku-likunya udah banyak banget ya. Hambatannya ke semuanya. Terutama dalam masa-masa pandemi. Iya, masih pandemi ini. Biasanya kan kita kalau dari Taiwan Excellent kita memperkenalkan produknya ya. Masyarakat itu melihat pameran, ada di kita sebutnya ada mau event, ada kadang-kadang itu suka bikin di hampir setiap tahun pasti ada di Jakarta, di Medan, di ujung Makassar, di Bali, di Surabaya. Tapi tahun ini tahun 2020 karena pandemi ini untuk sementara itu ditiadakan dulu. Kita lebih banyak melakukan melalui online webinar itu. Salah satu contoh memperkenalkan Taiwan Excellent adalah dengan podcast ini. Iya, betul. Mungkin kan dengan nanti kita mudah-mudahan dengan selesai pandemi akan mungkin lebih banyak event ya, pastinya gitu ya. Kita biasanya kalau itu dari tahun 2000 saya lupa antara 2016
itu kita sebetulnya ada event yang cukup rutin tahunan juga itu Wow. cukup besar di Jakarta. Kita ada namanya Taiwan Happy Run, Taiwan Excellent Happy Run. Terus di Taiwan juga ada Zumba, biasanya juga seperti itu. Zumba event gitu. Banyak tuh. Bisa ada di kalau nggak salah IG-nya itu di Taiwan Excellent Computer Shop. Iya, Betul. Nanti ada di link deh. Saya sudah follow. Udah follow tuh, Bayola belum. Kalau Udah saya duluan, belum follow, ya? awas. Curi start. Nah, buat Bayola sendiri nih tentang Taiwan Excellent, tentang produksi Asus dan begitu Acer dan MSI gitu. Gimana pendapat buat Bayola Buat sendiri? saya ya di dunia IT itu bukan produk baru ya Pak ya, karena kita sudah cukup familiar dengan brand tersebut dan sepak terjang ya, banyak kegiatan yang sudah dilakukan, kita follow ya. Iya. Nah, tapi memang kalau saya pribadi melihat brand MSI dan Asus juga Acer, melihatnya adalah dia tahu dengan betul target market yang mau dikejar, yaitu saya lihat ada beberapa produk yang dikeluarkan oleh Asus maupun Acer yang menjadi unggulan di dunia gaming khususnya ya. Dan tidak hanya itu saja, belakangan ini saya sendiri karena sering melakukan kegiatan live streaming event, saya melihat ini salah satu produk unggulan untuk kegiatan live streaming, yaitu ada di salah satunya ada di brand yang tadi di Acer. Asus. Asus ya. Tapi Acer juga mengeluarkan similar tipe yang kurang lebih sama. Sama ya. Itu pasti sih kalau misalkan udah nggak jauh dari itu tuh udah mumpuni banget nih. Berkualitas banget sih ya. Cuman sebenarnya Pak Taiwan Excellent berkualitas, cuman mungkin betul. Nah, tentunya saya juga berharap bisa kecipratan diskon ya dengan hadir di sini. Dengan adanya Bayola ada di sini ketemu dengan Pak Andi. Siapa tahu saya kecipratan diskon ya, Pak. Ada diskonnya, ada promonya tuh. Apalagi mau lebaran nih bisa ada promo ya. Kita biasanya setiap pasti ada promo-promo. Gitu. Kita juga kalau misalkan selain di offline store, kita juga ada yang online store. Nanti kita ada di blibli.com, itu official store Taiwan Excellent. Dan di situ pasti banyak diskon juga. Oh, itu namanya khusus Taiwan Excellent Official Store. Yes, betul. Karena memang harus ini ya, saya sendiri cukup khawatir ya Pak kalau kita belanja produk teknologi secara online. Ini kekhawatiran para ibu-ibu. Iya, soalnya kadang spek itu tidak sesuai dengan yang sampai ke rumah gitu ya. Nah, itu biasanya triksnya gimana tuh Pak kalau dari Bapak? Biasanya kalau bisa itu ya kita bisa pilih-pilih ya toko yang jualnya. Nanti kan kalau misalkan kita sebut official store, nah itu berarti memang benar-benar resmi dari dan semua produk-produk otomatis pasti itu ada produk-produk resmi. Berarti saya mesti lihat ke website-nya dulu kali ya, official store-nya apa yang online ya. Silakan kunjungi online store dari official store dari Taiwan Excellent itu di blibli.com. Karena resiko tinggi ya Pak, kita belanja harga mahal, tiba-tiba yang nyampe KW. Aduh. Kalau Blibli itu mereka ada jaminan, kalau nggak salah itu 7 hari. 7 hari garansi. Oh, bisa tukar lagi ya. Dan biasanya kalau misalkan terjadi seperti itu, kita pasti akan tukar dengan lebih praktisnya lagi, lebih meyakinkan lagi, datang langsung ke Taiwan Excellent di Bekasi Bapak. Di lantai berapa tuh Pak Andi? Di lantai 1. Di lantai 1, betul. Jadi ke lantai 1 sudah ada tulisannya Pusat Komputer Center. Itu dekat Gamers Villain kalau nggak salah ya. Betul. Jadi kalau buat anak-anak yang remaja-remaja yang suka main gamers gitu kan, di situ kelihatan ada Taiwan Excellent. Tokonya paling panjang. Itu yang mau ikut kompetisi game siap-siap nih ya, siap-siap harus mampir ke sini ya. Tuh. Nah, buat Bayola sendiri nih, ada pandemi ini nih kita hampir setahun ya. Untuk Bayola sendiri gimana sih? Masih buat kayak untuk live streaming ataupun misalkan ada event, ada hambatan nggak kira-kira selama ini? Kita bisa disebut Yorindo itu survivor ya. Nah, Yorindo, benar. Yorindo Communication, benar. Kita mencoba terus mencari peluang apa yang bisa kita kembangkan di setiap waktunya, karena kadang apa yang kita lakukan sekarang itu belum tentu relevan di waktu mendatang. Jadi seperti contoh beberapa tahun sebelumnya Yorindo sering melakukan kegiatan event organizer yang bentuknya offline. Itu sudah nggak bisa berjalan kan ya dalam 2 tahun terakhir. So kita harus berimprovisasi, kita harus melakukan kreativitas, melakukan kegiatan online dengan salah satunya adalah dengan kegiatan streaming. Nah, itu streaming yang kita lakukan live event mulai dari yang small event sampai yang big webinar.
mungkin juga kalau misalkan kita nggak ada pandemi begini, Hari Kartini di Reunido Communication mungkin ada ya. Harusnya offline Pak ya. Offline Kita tuh. manggung ya. Manggung tuh di BCP bisa jadi. Mungkin tahun depan ya. Insya Allah semoga ya tahun depan gitu kan. Ya bener-bener sih, memang saat ini memang pandemi kita dengan ujian banget ya. Yang pasti sih kita berdoa sih, yang pasti sahabat cyber juga, semua masyarakat dan teman-teman kalian, ya kita berdoa bersama-sama yang penting pandemi ini cepat kelar gitu. Dan perekonomian kita semakin lancar, amin. Dan kita diberikan kesehatan terus. Dan yang nggak lupa Pak ya, semangatnya tetap harus Betul. tinggi. Nah, ngomongin semangat nih, gimana nih Mbak Yola sendiri untuk semangatin Kartini-Kartini era sekarang nih? Biasanya kan kalau Kartini era sekarang tuh perempuan sekarang ada di mana mereka cara untuk percaya diri itu agak kurang. Nah, dengan Mbak Yolanda sendiri kan pastinya sudah mengedukasi semua banyak wanita gitu. Nah, boleh tahu dong untuk teman saya Saber gimana caranya nih? Rekan-rekan perempuan khususnya Iya. ya, saya mau mengundang bahwa saya mau memberitahukan bahwa jangan kita menghabiskan waktu menjadi pasar. Hanya menjadi pasar saja. Ciptakan peluang baik untuk diri kita maupun untuk rekan-rekan perempuan yang lainnya. Dengan cara tentunya kita satu, literasi digital, menghabiskan waktu kita lebih banyak di digital untuk kegiatan positif yaitu membaca. Tidak hanya di TikTok ya. Di semua ya, semua. Tidak hanya menghabiskan waktu di TikTok. Iya, itu dong. Ada begitu banyak cara untuk kita belajar bener. segala hal. Bahkan ya saya belakangan Pak ya, saya bisa benerin mesin mobil saya dari YouTube ya Pak. Iya tuh. Ada masalah sedikit kita bisa belajar dari digital. Nah ini saya mau ajak juga rekan-rekan perempuan yang lainnya untuk ayo lebih semangat lagi, lebih curious untuk gimana sih caranya kita ngebangun sesuatu yang baru di era digital ini. Wow, tuh. Mantap, dari banyak banget tuh manfaat semua yang apa dikasih dengan Mbak Yolanda sendiri yang sudah buat wanita semua, Pak Kartini yang era modern sekarang dan sahabat cyber. Jadi bisa langsung aja di follow di IG-nya ya. Yorindo Communication. Communication. jangan sampai nggak di follow loh. Nah, di situ banyak banget tip and triknya juga, bagaimana cara penyampaiannya juga, manfaatnya juga buat kalian semua yang di rumah aja. Misalkan mungkin sekarang lagi WFA. Nah, di situ kan ada tuh informasinya ya, gitu. Jadi di Yorindo Communication IG-nya juga bisa dilihat, teman-teman bisa ngeliat tuh apa sih artificial intelligence, apa sih desain grafis dan lain-lain. Jadi kita mulai belajar membaca dari konten-konten yang positif. Betul. Jadi selama ini kita jangan sampai melihat konten-konten yang negatif, yang hanya apa sih nih gitu loh. Kadang kan orang sekarang tuh mikirnya ini apa ya? Tapi sedangkan kita yang positif itu agak jauh dengan yang negatif ini gitu. Nah, sekarang yang buat kalian semua bagaimana cara berpikir sih ya, cara jernih untuk ya pastinya kita memajukan untuk digital sekarang tuh lebih positif lagi, lebih semangat lagi, mengedukasi orang lain gitu, lebih bermanfaat buat orang lain juga. Yes, lebih bermanfaat buat orang lain. Sip, itu yang penting. Bekasi Cyber Park Lifestyle and Best IT Shopping Center. Nah, untuk saran Pak Andi dari sendiri nih untuk para pembeli sahabat cyber nih yang mau datang ke Bekasi Cyber Park, yang mau datang ke Taiwan Excellence, gimana sih buat cara yang dapetin promonya atau diskonnya langsung ke Taiwan Excellence? Oke, jadi kalau misalkan sebetulnya ya dengan sekarang ini kita sebutnya mungkin sekarang udah mulai ini ya namanya hybrid kan. Hybrid, betul. Gitu kan. Jadi sebetulnya kalau misalkan para sahabat cyber ya. Iya, sahabat cyber. Mau beli produk Taiwan Excellence mungkin bisa, kalau itu bisa browsing dulu. Browsing dulu, betul. Gitu kan. Browsing dulu di salah satu online kita, itu official store kita, ya di blibli.com. Nah, itu nggak usah langsung klik di sana, bisa datang ke, kalau misalkan langsung klik itu bisa juga, tapi kan lama barangnya. Iya, lama barangnya, ya, betul. Bisa 2 hari, 3 hari. Tapi kalau misalkan mau benar-benar urgent dan butuh, bisa langsung datang ke Bekasi Cyber Park, langsung ke toko Taiwan Excellence. Di sana kasih, ya kita mau yang beli ini, gitu. Tinggal klik di situ, belanja tetap di blibli.com, tapi ambil barangnya langsung di toko. Langsung di toko. Nah, ambil barang bisa langsung di toko, kita juga lihat bisa promonya di toko juga. Jadi tetap itu namanya diskon segala macam gitu, tetap berlaku. Gitu. Tapi barangnya itu barangnya kita bisa langsung bawa. Iya, betul. Apalagi kalau nggak salah kemarin ada promo sampai 31 Mei ya? Betul, sampai 31 Mei. Jadi untuk kalian yang mau dapat THR, nah, bentar lagi mau gajian, seminggu lagi ya? Nah, seminggu lagi, 2 minggu lagi, seminggu 2 minggu kali ya. Nah, jadi langsung aja datang ke Mall Bekasi Park di Taiwan Excellence tuh. Langsung deh ketemu Pak Andi atau ketemu semuanya tuh ada tuh. Produk-produk yang ada promonya bisa kalian bawa pulang. Iya. Betul. Nah, untuk Mbak Yola sendiri nih, nah
Mbak Yola sendiri kan kebetulan nih banyak nih perempuan-perempuan sekarang nih ya, Kartini sekarang tuh kalau milih barang produk tuh yang agak keputusannya tuh ambil cepet. Kalau milih baju tuh biasanya kalau perempuan tuh langsung, aduh lama banget, setengah jam, sejam. Tapi kalau milih laptop atau apa, nggak nyampe berapa itu udah langsung beli. Tapi nggak taunya beda gitu kualitasnya. Gimana sendiri kalau buat Mbak Yola, gimana cara? Ya saya sih mengajak semua rekan-rekan perempuan khususnya untuk lebih lebih mengenal kebutuhannya dulu sebelum dia belanja, baru kemudian kita mencari perbandingan sisi speknya. Setelah itu kita baru mencari ke online store atau e-commerce-nya. Di sana pun kita tetap harus berhati-hati untuk memilih toko-toko yang bisa kita percaya, karena kadang harga murah belum menjamin kualitas dari produk itu, keasliannya khususnya ya, atau garansinya. Jadi disarankan untuk melihat ke official dari store tersebut seperti tadi disampaikan oleh Pak Andi. Mungkin bisa melihat dulu di websitenya official store yang mana, baru kita bisa memilih toko tersebut untuk transaksi online, karena bukan cuma satu atau dua, sudah cukup banyak kejadian di mana orang belanja ya berdasarkan harga ya, itu cukup mancing memang, tapi kemudian mereka cukup kecewa setelah mengetahui kualitasnya tidak sesuai dengan yang mereka lihat sebelumnya. Yang pasti sih sabar kuncinya, sabar, pelan-pelan, scroll terus dipilih, jangan langsung ya udah ini aja deh, misalkan nanya ke suaminya, misalkan nanya langsung ya, langsung kamu tuh beli barang salah kayak gini gitu. Itu biasanya bawa bapaknya itu. Biasanya bawa bapaknya tuh, Pak Andi tahu banget nih. Karena yang gesek bapaknya. Iya, gesek bapaknya. Tuh kan mah belinya salah ini gitu. Jadi benar banget buat kata Mbak Yolanda sendiri. Jadi kemudian buat kalian semua sahabat cyber dan untuk para wanita, para perempuan semua, kalau memilih barang itu mungkin pelan-pelan, bisa sabar dulu, bisa di-scroll dulu tuh, dipilih dulu mana kualitas yang terbaik. Nah, yang pasti sih langsung aja kunjungi toko offline-nya kalau misalkan kalian memang pengen di online atau di offline, ya mungkin balik lagi ke diri kalian sendiri ya. Khususnya produk teknologi. Betul, ya, karena kita harus lihat langsung dan coba. Nah, yang pasti lihat langsung sih lebih puas. Yang bener ya Pak Andi, betul nggak sih kalau lihat langsung? Dan mampir ke Taiwan Excellent di Mall Bekasi Cyber Park. Oke, sahabat cyber semua, akhirnya kita di penghujung acara, yaitu di mana Taiwan Excellent bersama Hari Kartini dan bersama Mbak Yolanda dan bersama Pak Andi. Terima kasih banyak nih Mbak Yolanda, Rory, udah datang banget jauh-jauh loh ke Bekasi Cyber Park, dan Pak Andi terima kasih banyak sudah datang ke sini ke BCP On Cam. Yang pasti semua kita dapat inspiratif semua, dapat bermanfaat semua, dapat edukasi banyak. Yang pasti untuk sahabat cyber semua, teman-teman semua yang ingin memilih barang, memilih produk gitu. Yang sekarang dimana kalian mesti dilihat dulu, di-scroll dulu, dicari informasi lebih dalam, lebih detail gitu kan, jangan asal sembarangan. Dan yang pasti untuk semua sahabat-sahabat, jaga kesehatan, jaga imun, selalu membersihkan diri. Yang pasti semoga kita berdoa pandemi ini semoga cepat berakhir, amin. Dan perekonomian kita semakin lancar dan kita semua diberikan kesehatan. Ya, sampai jumpa sahabat-sahabat semua next episode selanjutnya. Sampai jumpa sahabat cyber. Bekasi Cyber Park, Lifestyle and Best IT Shopping Center.